Pi, Hmm? syuting yuk. Syuting apa? Buat konten lah. Konten apa? Kontennya yang jangan kacamata lagi lah. Mendingan kacamatanya yang lain kali aja. Gimana? Jadi apa mau dibahas? Nggak tahu. Apa nih? Apa nih, Pi? Pi, apa nih? Tulis kontak. Kayak ini bagus nih dijadikan konten. Bikin yuk. Ini dapat di mana? Tadi di sini tadi. Ini mau dibahas. Ya boleh lah, boleh. Hmm? Boleh lah, boleh. Apanya mau dibahas ini? Oh, Tapi kan katanya kan lensa kontak. tulis kontak. Jumpa lagi dengan saya, Pelita Hati. Kali ini saya akan membuat konten tentang lensa kontak atau disebut dengan soft lens. Ya, jadi mengenai lensa kontak itu banyak beredar di pasaran, berbagai macam merek dan harga yang bervariasi. Ya, ada yang harganya lebih murah, ada yang mahal. Mahalnya sih berapa sih? Oke. Lensa kontak yang perlu diketahui di lensa kontak yaitu kita jangan bicara soal merek dulu. Yang perlu diperhatikan di lensa kontak itu cuma tiga. Apa yang tiga itu? Yaitu diameter, base curve, dan power. Power, kita bahas dulu dari sisi power. Power itu power lensa kontak tidak sama dengan powernya kacamata. Walaupun tidak sama, itu yang diubah mulai dari minus 375 yang mulai berubah. Tapi di bawah minus 375 ukuran kacamata dengan ukuran lensa kontak masih tetap sama. Tapi kalau sudah minus 375 itu sudah berubah. Kalau kacamatanya minus 375, lensa kontaknya sudah minus 3,5. Begitu juga seterusnya. Dan ada nanti dia stepnya lagi ke atas, ada yang dikurangi. Kalau misalnya kacamatanya minus 5,50, lensa kontaknya minus 5. Ada perhitungannya teman-temannya, ada perhitungannya. Jadi tidak sembarangan kita menentukan power lensa kontak itu. Kalau bisa lensa kontak itu pilihlah yang diameternya yang sesuai dengan diameter bola mata kita. Kemudian base curve itu teman-teman nanti pasti akan teman-teman temukan di lensa kontak itu ada diameter. Base curve itu dia nanti tertulis di situ BC. Jadi biasanya kalau untuk ukuran mata orang Asia
itu biasanya diameternya tidak lebih dari 15. Ada yang 14,5, ada yang 15, ada yang 14,2. Kemudian begitu juga dengan base curve. Base curve itu kelengkungan lensa kontaknya sendiri, dan harus dicocokkan dengan kelengkungan bola mata kita. Yang beredar di pasaran yaitu base curve-nya 8,6 base curve-nya kelengkungannya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lensa kontak, seharusnya harus diobservasi dulu matanya dulu. Apakah bola mata seseorang itu layak memakai lensa kontak? Dan lensa kontak itu ada indikasi dan kontraindikasinya. Nah, tidak sembarangan bisa memakai lensa kontak. Jadi setiap kita mau memakai lensa kontak, seharusnya harus diobservasi dulu ataupun diperiksa dulu, dicek dulu tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Yaitu harus dilihat dulu struktur bola matanya melalui alat namanya slit lamp. Jadi melalui slit lamp itu nanti kita akan mendapatkan gambaran bola matanya apakah layak memakai lensa kontak atau tidak. Dari slit lamp tersebut juga nanti kita akan mendapatkan berapa kelengkungan ataupun base curve bola mata kita. Setelah dapat itu semua, nanti baru kita bisa menentukan ukuran lensa kontak tersebut, berapa base curve, berapa powernya, berapa diameternya. Itu sangat perlu diperhatikan, karena base curve, diameter, dan power ini sangat menentukan kenyamanan memakai lensa kontak. Jadi teman-teman, kalau memang mau memakai lensa kontak, konsultasikan terlebih dahulu ke optik, agar supaya teman-teman tidak memakai lensa kontak yang tidak sesuai dengan bola mata ataupun tidak sesuai dengan struktur bola mata, teman-teman. Jangan sampai, karena ini adalah mata yang alat yang sangat vital, perlu dijaga, perlu disesuaikan. Ngerti nggak sih? Oke, bercanda teman-teman, karena ada sedikit suara yang hening gitu loh. Tadi kita sudah bicara mengenai base curve dan diameter, begitu juga power. Jadi sebaiknya teman-teman kalau mau memakai lensa kontak, konsultasikan dulu ke optik agar supaya tidak salah memakai lensa kontak, karena ukuran lensa kontak berbeda, tidak sama semua. Ada yang memiliki diameter 16, ada yang memiliki diameter 15,5, ada yang memiliki diameter 14,2. Jadi teman-teman, itu semua berbeda karena mata kita tidak sama semua. Base curve-nya juga tidak sama, kelengkungan bola mata tidak sama, itu juga dengan kelengkungan lensa kontaknya. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu dengan optik. Berikutnya mengenai lensa kontak, mana sih lebih nyaman memakai lensa kontak yang warna ataupun bening? Oke, sebenarnya lebih nyaman sih memakai lensa kontak yang bening. Kenapa? Karena lensa kontak warna ini memiliki zat pewarna. Ya, jadi tidak, artinya ya kalau dari sisi resikonya sih tidak ada. Ya tergantung merek sih, tergantung produknya. Jadi kalau mau nyaman sih pakai lensa kontak yang bening.
selesai. Teman-teman gara-gara lensa kontak nih, matanya jadi bengkak, matanya jadi merah. Ada memang satu jenis atau ada memang jenis mata yang tidak layak ataupun tidak bisa pakai lensa kontak. Oke. Jadi berikutnya teman-teman boleh agar supaya lebih nyaman konsultasi dengan optik supaya tidak salah memakai lensa kontak. Karena di zaman sekarang ini banyak teman-teman yang mencari lensa kontak yang diameternya besar lah, yang warnanya menyolok lah, tergantung selera masing-masing sih. Cuman kalau diameter ya, kalau diameter sih saya sarankan ya sesuaikanlah dengan struktur bola mata kita sendiri. Oke. Ya kalau mengenai lensa kontak ini sih tidak banyak yang mau dibahas teman-teman, cuman ya begitu juga dengan kadar air itu juga perlu, cuman tidak mempengaruhi dengan si pemakai lensa kontak, karena lensa kontak itulah yang nanti akan menyesuaikan kadar air dengan bola mata kita. Jadi kadar air perlu diperhatikan, tapi jangan patokannya tidak mempunyai kadar air yang tinggi. Nah, kadang-kadang orang kan mencari kan kadar airnya yang tinggi, tidak mempengaruhi sebenarnya. Yang mempengaruhi hanya base curve, power, dan diameter saja. Jadi sebaiknya itu dulu dikonsultasikan. Jadi ada namanya dia lensa kontak, setelah di fitting lensa kontak itu setelah dipakai dia ada namanya ada yang ketat, ada yang longgar, ada yang namanya on-key. On-key itulah yang pas. On-key itulah yang pas untuk ukuran kacamata, ukuran lensa kontak. Jadi ada dia fitting lensa kontak, ada namanya stiff, loss, dan on-key. Tapi yang pas itu adalah on-key. Jadi begitu juga pergerakan lensa kontak setelah kita mengedipkan mata, dia ada pergeseran paling tidak hanya 2 mili saja dia pergeserannya. Kalau dia misalnya lebih dari 2 mili pergeseran lensa kontaknya ketika kita kedip, itu berarti lensa kontaknya loss ataupun longgar. Apabila kita berkedip, lensa kontaknya nggak bergeser sama sekali, ataupun 1 mili aja dia bergeser, ataupun dia jatuh 1 mili aja, itu namanya lensa kontaknya terlalu ketat, ataupun pokoknya ketat lah istilahnya, saya lupa teman-teman. Jadi teman-teman, kalau video ini kurang memuaskan, nah ini minta maaf, tapi tolong dong di subscribe, like, komen, dan share. Nanti komen di bawah apa kira-kira pertanyaan teman-teman, mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, subscribe, bye bye.